warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel gue ya, teman-teman ya, di channel Arah Jelajah, teman-teman. Oke, teman-teman ya, teman-teman udah lihat ya. Jadi gue sekarang bareng Jai, teman-teman ya. Bareng Jai, teman gue yang biasa gue suka membolak bareng gitu, teman-teman ya, suka bikin konten bareng sama Jai ini, teman-teman. Nah, seperti kemarin beberapa hari yang lalu, teman-teman, gua bikin konten atau gua main ke rumah teman gua, teman-teman, yang posisinya itu di Bogor ya, Bogor Barat waktu itu, teman. Nah, jadi di sana gua silaturahmi sama teman pecinta reptil juga, yaitu si Tito, teman-teman. Nah, di sana dia ada boa gitu, teman-teman. Nah, kebetulan boanya udah ada di gua, teman-teman ya. Nih, buahnya udah ada di gua, teman-teman. Nah, jadi emang kemarin itu gue spontan lihat buah ini. Gue ada niatan untuk mengawinkan buah gue yang di rumah ke buah ini gitu, teman-teman. Udah ruangnya bagus-bagus, mantap-mantap. Saya juga. Apa kepincut sama ini? Oh, makanya Siap. dari jauh karena udah kesini. Ya. Ini info si Tito kan ini buah betina, ya kan? Nah, sedangkan buah yang di rumah yang hypo itu, teman-teman, itu buah itu jantan, teman-teman. Nah, jadi gue spontan pengen buah ini. Akhirnya sesudah gue bikin konten itu, gue langsung lobby ya. Ternyata dia mau, teman-teman, untuk melepas lepas adop lah gitu. Jadi alhamdulillah udah dapat gitu buahnya, teman-teman. Jadi kemarin itu Jai, kemarin orang ulin di situ gitu, orang Bogor ya, terus orang yang buaya, jadi nyata rek dikawinkeun jeung banu dimah gitu, yang untuk nulima hypo. Jadi siapa tahu berhasil, teman-teman ya, untuk breedingnya gitu. Makanya nanti bakal gue coba, cuman belum gue satuin, teman-teman, sama buah gue yang di rumah gitu, teman-teman. Nah, ini jadi gue tertarik, emang buahnya bagus, teman-teman ya. Tuh halus Jai, buahnya Jai. Nih. Jadi ini tuh kalau misalkan dia udah ganti kulit ya, atau kita lihat di siang hari itu, ini bener-bener kelihatan, teman-teman, warna ininya nih, pelangi-pelangi ininya gitu. Ini kalau misalkan kena pantulan cahaya ini kelihatan, teman-teman, warna pelanginya gitu. Ya. Jadi dia malah ke hitam-hitaman gitu, teman-teman tuh ya. Nah, terus untuk bawahnya juga kuning tuh. Nah, ini info dari si Tito tuh, jenis buah ini tuh adalah jenis buah Tarahu Mara ya, Tarahu Mara, yang mana buah ini berasal dari Amerika bagian negara Meksiko, teman-teman. Jadi buah yang di sana tuh kan bermacam-macam, teman-teman. Ada buah BCO hypo ya kan, terus buah Tarahu Mara, teman-teman. Nah, menurut si Tito ini buah Tarahu Mara gitu, teman. Agak susah sih nyebutinnya. Nah, jadi bagus, teman-teman ya. Ini ular ini asli sana Amerika atau impor ya, tuh impor. Terus ular ini bisa berukuran hampir lebih dari 3 meter, teman-teman. Atau badannya bisa sebesar inilah ya, seginilah gitu. Sebesar paha bisa, teman-teman. Cuman dia agak menggumpal gitu. Jadi agak menggumpal itu maksudnya badannya besar. Nah, si kepalanya ini cenderung mengecil gitu, teman-teman. Itu ciri-ciri buah. Dan perbedaan sama retik atau sanca dari lilitannya juga, teman-teman. Lilitannya itu lebih kuat buah, teman-teman, daripada ular piton gitu ya. Jadi ular itu lebih kencang gitu lilitannya, teman-teman. Dan bentuk badannya juga lebih menggumpal ular ini gitu, teman, lebih besar lah gitu. Dan misalkan kalau misalkan panjang, nah ular ini kalah sama piton gitu, teman, ya. gimana Gitu, batas 3 meter doang. Ular ini emang batas 3 meter doang. Jadi batas maksimal ular ini bisa 3 meter lebih sedikit lah gitu. Dan badannya cenderung seperti ini, besar gitu. Pantet. Jai pantet, ya benar. Pantetnya ini asli impor sana ya, atau ular luar lah, bukan asli Indonesia ini, teman-teman. Ya. Terus ular buah ini berkembang opopipipar, teman-teman. Jadi dia tuh opopipipar bertelur, kemudian melahirkan gitu. Jadi dia bertelur dulu nih di ininya nih, di rahim dia ya kan. Nah, setelah bertelur banyak lah gitu telurnya, atau beberapa butir lah gitu. Nah, nanti dia bakal menetaskan telurnya itu di dalam perut Jai.
Nah baru si anaknya tuh keluar dari kloaka teman-teman. Berarti Ya. Jadi beda. opopipipar bertelur dan melahirkan gitu. Beda sama retik atau piton, yang mana kalau piton tuh kan dia hanya bertelur gitu atau opipar teman-teman ya. Kalau ini opopipipar bertelur dan melahirkan gitu teman-teman. Jadi insya Allah bakal gua kawinin buah ini ya sama buah yang di rumah gua yang hypo, yang warnanya itu lebih ke oranye gitu teman-teman. Kalau ini kan lebih gelap teman-teman warnanya tuh ya, lebih gelap dan ekornya juga hampir sama sih warnanya tuh, hitam-hitaman agak ke kuning-kuningan tuh bawah ini. Kalau buah yang di rumah tuh cenderung ekornya tuh merah teman-teman, jadi di atasnya tuh oranye jay, cuman ekornya merah gitu, halus pokoknya. Tapi pernah nempok kan kayaknya? Pernah nempok kan, pernah udah. Nah gitu jay ya. Nanti kita bakal coba lah disatuin ke kandang gitu teman-teman. Dan gini ya teman-teman ya, gua di sini bareng Jai. Jadi sebenarnya tuh gua kesini main sambil bawa buah ini gitu ke Jai. Di samping itu gua ada satu ini nih sama Jai ini, ada satu pengalaman ya yang dialami teman gue ini Jai. Teman-teman bisa lihat sendiri di channel gua tuh, gua bareng Jai tuh kan emang seneng banget ya Jai, hobi Jai, hobi ngebolang ya gitu teman-teman, hobi ngebolang, hobi menangkap ular, piton gitu teman, atau menangkap biawak ya, sekedar kita herping atau nanti kita lepasin lagi. Cuman Jai itu punya pengalaman, ya Jai punya pengalaman teman-teman. Jadi Jai ini punya pengalaman dia hampir mati karena dipatuk ular kobra teman-teman. Bener Jai? Bener tuh Jai? Bener mana? Jadi di sini gue pengen ngebahas hal itu ke Jai. Gue mau tanya langsung nih ke temen gue Jai. Jadi bagaimana waktu kejadian itu Jai? Jadi gitu Jai. Jadi Jai masih cerita dulu tuh ceritanya kayak gimana gitu. Lu pas kejadian kepatuk kobra itu posisi nemu ularnya kayak gimana? Dan posisi pas kepatuknya lagi seperti apa gitu? Apa emang lagi ngebolang apa gimana gitu? Ya bolang mah enggak, cuman lagi main aja ke daerah sawah lah, persawahan. Lagi main. Posisi sore gitu. Nah Sore. di jalan tuh nemu kalau nggak salah kurang lebih 13 lah anak ular kobra. 13 anak ular kobra. Berarti pada itu, keluar. Berarti ini lagi musimnya kali ya, musim apa? Biasanya musim kan menetas telur ular. Bisa jadi ya. Kurang lebih berapa meter ularnya itu atau berapa senti lah gitu? Belum gede, pada kecil. Berarti ada di galengan. Oh galengan, ada sekitar 30 sentian. Segini lah. Oh segini berarti 20 senti segini berarti ya. Oke lah, taruhlah 20 sentian lah. Nah, terus sore waktu itu terus. Ya namanya juga demen di main-mainin lah pada. Di tangkep-tangkepin, dimainin gitu kan, yang namanya anak bolang ya kan, nggak takut sama sekali ya kan. Itu tahu kan ular itu berbisa dulu itu, udah lama kejadiannya. Disebut lama ya kurang lebih 3 tahun yang lalu. 3 tahun ke belakang yang lalu. Terus emangnya orang-orang kan pada tahu ya sering nanggepin ular, terus dibawa ke rumah sampai kayak tukang bolang lah gitu. Terus sebut rumahnya si Jema kayak kebun binatangnya apa aja ada gitu. Terus nggak lama itu ya namanya juga pengen ngecap lah, pengen pelihara, mencoba pelihara ular tangkapan alam gitu atau wild caught gitu ya. Lesehan. Terus ya nggak lama masukin lah ke kandang semua tuh, kurang lebih 13 semuanya dimasukin. Ditangkap semua. Soalnya jalan buat para petani juga. Oh iya, soalnya persawahan aja. Persawahan, jalan itu utama. Jadi takut ada petani yang nginjak ular itu kepatuk ya kan, kita rescue bawa ke rumah gitu kan. Terus ya awalnya udah pada makan semua. Udah pada mau makan. Pas udah sampai rumah itu dikasih kodok doang. Berarti karakternya bagus Jai, maksudnya biasanya kalau misalnya udah tangkapan alam itu dia susah makan, stres. Enggak, rata langsung semua. Oh langsung pada mau makan. Dia masukin ke kandang semua. Nah yang dibawa lah 3 ekor. Kantongin. Dibawa main. Kantongin. Kantong gimana? Kantong belakang? Kantong depan. Oh depan gini. Di sini ya. Terus. Ya namanya juga kecil kali ya.
pas udah nyampe ke rumah kawan katanya, rumah bawa kayak begini katanya, apa buat mainan gua. Kalau gak ada demen mah buat mainan. Kalau gak ada demen gua balik lah. Ya udah bilangnya sono. Jadi sambil main sambil bawa ular itu 3 ekor itu. 3 ekor. Terus awalnya pas biasa aja ditaruh lah kayak begini ya. Terus dipindahin ke sini. Oh gini-gini. Ya digini. Dimain-mainin. Enggak lama matoknya sini. Nih ke ini. Ke ini, posisi ini. Posisi ini. Kanan ini teman-teman. Cuma didiemin. Pos batuk didiemin. Didiemin. Terus ya emang pada dasarnya nggak kerasa apa-apa sih. Iya. Cuman diam aja diam. Mungkin setelah apa tuh Jay, ada sekitar beberapa menit ada efeknya gitu. Belum. Itu ada efeknya pas berapa menit ke depan itu, apa 10 menit, setengah jam? Kurang lebih dari kan pas main itu sore jam setengah 7-an. Nah, berarti abis maghrib dong. Abis maghrib. Terus reaksi efek itu kurang lebih jam 9 ke atas. Oh, berarti udah kelewat sejaman. Sejam lebihan. Sejam lebih. Itu baru kerasa ada efek. Ada efek katanya. Kebas itu. Iya, kayak berat. Kunaon sih ya? Baal itu bahasa Indonesia apa ya, Baal? Ini mati rasa, benar teman-teman, mati rasa. Terus? Mati rasa, dilihatlah di sini, katanya. Kok ini jadi biru? Oh bekas taring itu, bekas taring si kobra itu. Jadi biru kata saya. Terus nggak lama, pas bilang ke bocah dia coba YouTube. Gimana cara ngilangin bisa ular kobra kan kayak begitu. Katanya suruh minum teh lah apalah segala macem ya. Cuman nggak ada reaksi, masih tetap kayak begitu. Jadi gini James, ada istilahnya kobra gitu ya, yang mana yang dewasa sama yang kecil itu ketika dia matuk atau kita kena bisa ular itu, nah justru yang paling berbahaya atau yang paling kita takut itu ular yang kecil itu Jay. Karena ular besar sama ular kecil itu cenderung lebih kurang ini ya, apa namanya, si yang kecil itu dia nggak mengontrol bisa yang dikeluarkan gitu. Jadi begitu dia punya bisa, batuk itu dia semua keluarin. Nggak ditakar lah gitu. Tapi beda sama yang dewasa. Ketika dia matuk itu dia udah dia lepasin. Entah itu buat pertahanan dia. Taring depan bukan taring bisa kayaknya kalau yang udah dewasa mah. Jadi cuman gigitan ringan lah, gigitan ringan cuma gitu. Sampai sekarang itu kalau digigit sama ular yang gede mah ya mau kobra, king kobra, alhamdulillah. Digigit kobra ini malah ini apa kebal apa gimana jadinya? Agak kurang, jadi kurang ini gitu, maksudnya udah terbiasa apa gimana ya? Imunnya kali ya udah kebentuk apa gimana? Sih. Nah, dulu ngelanjutin yang tadi. Nah, setelah berasa kebas, mati rasa terus gimana tuh? Ya awal lihat dulu ke warnet lah, pergi ke warnet lah, cari tahu. Cari tahu cara ininya gitu ya. Pas lihat lah itu searching ya, suruh inilah dibeset pakai silet. Oh, bekas ininya tuh gigitan itu, yang biru itu. Kan namanya juga gimana ya? Takut sama itu ya, mau gak mau lah intinya. Kalau misalkan nggak mau ya mati. Nah di posisi itu udah separuh. Ini udah nggak jalan. Jadi si tangan dari ujung sini ke tangan ini sebelah ini. Sampai kaki juga. Oh sampai kaki juga. Ulu hati. Oh udah mati rasa. Udah separuh. Oh itu ada perasaan mual nggak jadi? Mual. Udah itu udah mual. Kepala pusing juga. Cuman yang mati itu ya belah kiri doang. Jadi yang mati dia ngambilnya ke urat saraf ke bawah doang. Cuman yang ini mah masih bisa. Kalau yang sebelah kanan masih normal lah. Normal. Nah, dibawalah ke daerah Pegadungan. Tapi si Jaki ini kan dia tahu posisi itunya pas kejadian. Pas kejadian dia tahu. Emang lagi main sama dia juga. Karena emang berdua doang. Terus udah gitu gimana nih? Ya itu mah kata saya. Terus ada kayak misalkan langsung lari ke medis, apa diobatin secara tradisional apa gimana? Diobatin secara tradisional. Oh tradisional. Dibawa ke Pegadungan. Pegadungan di mana tuh? Ada itu almarhum sih sekarang. Oh jadi ada tempat yang bisa ngobatin bisa ular lah gitu ya, apa dari gigitan ular. Terus dibawa sono katanya merem aja. Udah merem aja. Merem. Tapi ada doa-doa tertentu kali ya. Ada jampe. Dijampe lah gitu teman-teman, untuk bahasa ini tuh dijampe gitu ya. Bahasa Sunda itu dijampe atau dikasih apa namanya ayat-ayat. Lah gitulah mantra apa gimana gitu. Nah, terus itu pas nggak lama tuh suruh merem, tiba-tiba tangan pegang. Ya emang pada dasarnya
mati rasa ya. Mati rasa, iya. Tahu-tahu disobekin, Gitu. habis disobekin nggak keluar darah. Oh, nggak keluar darah. Enggak. Darahnya udah beku kali ya. Darah beku sama bisa. Oh, itu emang itu udah efeknya tuh udah masuk sebenarnya teman-teman. Jadi emang efek bisa itu apalagi kobra tuh neurotoksin, Jay. Iya itu. Nah, neurotoksin itu kan sebenarnya menyerang apa? Darah merah, sel darah merah, teman-teman. Benar. Jadi Saraf juga mengganggu. saraf Soalnya juga mengganggu mata, saraf. Benar. mata juga gimana ya? Yang ini mah normal, yang ini berat, gak bisa. Kalau kita udah menjam yang biasanya, yang ini belum. Ini belum. Itu udah efek bisanya seperti itu. Nah, terus selanjutnya udah seperti udah kayak gitu terus Habis sobek di black terus diisep lah Oh, sama si diisep. kakek itu. oh Bisa bisa mungkin untuk sama menarik dikasih asinnya gimana gitu ya. dikasih suruh minum garam, Oh, suruh minum garam. air garam diminum terus sama si kakek terus Diiniin lah gitu ya, dikeluar-keluarin kali ya. Nah baru keluar darah. Oh, Darahnya juga ada dua, yang satu hitam kental, pekat, pekat, yang satu merah. merah biasa, darah biasa. Berarti itu yang pekat tuh Jay udah masuk campuran sama bisa itu. Bisa jadi. Udah apa namanya udah tercampur lah dengan bisa itu gitu kan. Jadi menggumpal gitu Jay. Menggumpal jadi warnanya kehitaman gitu. Terus udah gitu Ya terus sampai benar-benar dipegang. Udah kerasa belum? Oh gitu, apa-apa kebasa hilang gitu, mati rasanya hilang lah. Rasanya hilang. Pertamanya kan Normal lagi masih gitu ya. masih biasa aja. Soalnya yang kena luas sih. Ambil muntah juga. Oh, mual ya. Muntah lagi kata minum Jadi air garam juga keluar lagi. muntah, mual gitu Jadi ya. ditolak dari ini kayak ditolak itu. Cuman pas udah diminum sama si kakek ditahan dulu nih ya, biar masuk aja. Biar dulu. masuk dulu si garam. Pas udah masuk mah semakin diisap ya sama si kakek. Itu. Semakin keluar, alhamdulillah langsung lancar Ada keluar sedikit darah, gitu ya. darah langsung keluar lancar. Lancar lah gitu. Lancar darahnya. Awalnya kan cuman ya sedikit-sedikit lah. Kebanyakan yang keluar yang warna hitam pekat itu doang. Terus nggak lama pas udah adalah 30 menit diisep terus ya sama si kakek. Barulah keluar tuh si darah normal. Darah normal. Alhamdulillah normal, langsung normal katanya. Minumin air garam aja biar pada keluar lewat sini sambil jangan lupa diurut katanya. Nah di sini cuman ya udah biru. Udah biru ya. Posisi di sini nih. Oh udah membiru, Tapi itu yang nggak biruin doang. Ya, kelingking. Kelingking doang, cuma yang ini kena semua. Jadi pada bengkak. Nah setelah kejadian itu, setelah diisap ke apa ya sama si kakek itu gitu ya. Nah lanjutnya gimana ya, maksudnya tangan itu apa membusuk enggak apa emang cuma biru doang apa biru normal lagi gitu. Ya jarak 1 mingguan itu kalau nggak salah mah tetap bagian sini doang nih sakit. Tiap malam ya. Oke lah semua udah proses Jay gitu. Misalnya udah proses penyembuhan atau proses apa namanya penyedotan, mungkin itu bisa dibilang menyedot racun lah ya. Nah setelah semuanya itu udah dilakuin sama aja membaik apa gimana? Membaik udah alhamdulillah ya sampai sekarang ini masih ada nih. Awalnya kan udah punya niat mati ini mah. Udah perasaan kayak gitu. Nah disitulah sama aja dipelajari lah si pengobatan di kakek itu. Pengobatan itu. Kebetulan belum lama juga si kakeknya meninggal. Oh yang ngobatin Jay itu meninggal. Almarhum. Nah sebelum meninggal itu kan udah ada jangka udah agak sembuh lah ini ya. Itu ada bekasnya Jay? Ada, tetap ada. Mana ada? Ini. Cuma bisa dilihatin kamera nggak? Bisa. Mana yang mana Jay? Bekas gigitannya. Ini yang bekas gigitan ini. Oh ini nih. Nah ini. Nah iya itu. Ya itu yang bulat itu, yang ini nih. Yang ini nih. Oh itu bekasnya. Tapi tetap sampai sekarang kalau misalkan dipencet itu ya masih ada rasa nyeri apa gimana? Ngilu. Oh ngilu. Oh gitu. Kalau misalkan megang gas aja ya naik motor. Agak sakit. Kalau kekencangan itu kayak agak langsung kayak pegel. Oh iya benar itu efeknya ya. Kayaknya sih masih ada sih, cuman ya. Tapi Jay setelah itu oke lah udah sembuh ya, maksudnya sembuh alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Nah pengalaman setelah itu meninggal semuanya diambil pengalaman aja lah ke sono. Pas udah sembuh main ke sono. Oke. Jadi gini Jay, itu emang pengalaman Jay itu
digigit ular itu sekali doang ya? Ya sekali 2 kali lah. Sekali. Cuman kalau yang gede mah alhamdulillah. Iya, Mungkin- maksudnya pengalaman yang paling parah tuh itu. Iya. Oke, teman-teman. Terus kesembur juga pernah kan? Kesembur Pernah. cobra. Mata yang positif sembur. Dua-duanya. Lagi gimana itu ke mata? Gue bisa. Jadi lagi ngebolang Iya. juga, lagi ngebolang juga itu. Iya, itu ada panggilan, katanya ada ular. Rescue, masuk berarti rumah. teman-teman, rescue. Masuk ke rumah katanya. Di Kobra. mana? Gede itu kobranya Jay. Gede. Gede. Nah aja. Oh iya, Nah, iya. di Biasa Jawa. mah cuma gede kan. Kan gede itu Ada mah, berarti subur. lebih semeter. Agak Oh, keputihan. itu supur. Heeh. Oh iya, iya, Pak tahu tahu supur. Kirain- Enggak terlalu pekat hitam. Enggak, Iya, iya. ini agak bule lah. Terus? Salah megang. Oh jadi pas udah kena lehernya kayak gini, lehernya kayak gini, Kalau malah kita- malah depannya gitu, nggak ditundukin gini. Iya. Kirain Jadi gerimis. kayak ada hujan ya, padahal bukan ya. Kayak gerimis. Oke, nah itu teman-teman. Jadi itu juga pengalaman juga. Jadi ketika kita teman-teman atau yang teman-teman lihat lah gitu, maksudnya ketika teman-teman megang ular gitu kan, nah apalagi kobra, jangan sekali-kali si kepala kobranya tuh lurus, Ke atas. lurus ke atas. Misalkan ini kepala ular nih gini. Nih, coba Jay pegang Jay. Ini kepala kobra. Gini. Nah, ini orang. Ini jangan teman-teman. Nanti dia bisa nyembur ke dia gitu. Sedangkan semburannya itu hampir bisa 1 meter lebih teman-teman. Itu bakal kena. Kena. Bener. Jadi Cuman yang bener tuh udah gini, ke bawahin gini gitu teman-teman. Nah, Lebih baik. gitu teman-teman. Terus udah kena gitu gimana Jay? Perih. baru kirain gerimis Oh, dikucap. dikucap. Itu Dikucap. malah parah gitu kan. Malah tiba-tiba agak bisa kok bisa Murem. melek. Murem. Oh, bengkak gak? Bengkak gak? Disebut bengkak, iya bengkak. Ah. Pada merahnya 2 nih. Enggak. Cuman kan namanya juga nyoba sama yang lebih perih lah. Pergilah ke rumah. Ah. Pas udah nyampe rumah, berangkat ke belakang nyari kembang koreja. Ah. Kalau Itu koreja kembangnya yang ini ya? Nggak tahu juga sih. Udah intinya kembang buat itulah. Buat obat kembang terus. itu buat di kematain, saya kematain sedikit. Perihnya lebih dari si bisa ular itu. Perihnya tuh. Cuman pada Itu pada keluar ya. pada keluar pada Kotoran gitu ya. si bisa itu pada keluar. Oh iya. Ada ininya. Ada lendir-lendir gitu. Bukan lendir lagi, udah coba kayak batu. Udah kayak batu. Pada keras-keras. Si lubang ini tuh Tapi nggak banyak kan Jay yang masuk ke mata tuh si apa namanya bisanya itu nggak banyak kan. kalau itu Dikit kurang gitu ya. kurang tahu juga. Intinya kayak ada masuk lah gitu ya. Kayak ada yang masuk. Cet nyembur kan. Dikucep-kucep, Iya sih. pakai air ya udah ya. Ah. Masih nggak bisa, kayaknya gara-gara dikucep. Kayaknya gara-gara dikucep. Ya, jadi ketika kita kena bisa ular teman-teman muka atau masuk ke mata gitu ya. Kalau Emang bisa ya satu dikucep. jangan dikucap teman-teman. Itu kalau misalkan dikucap itu malah nambah parah ya. Ada yang masuk juga. Ada yang masuk juga. Jadi itu malah mempercepat mata itu rusak. Udah kita kekucap ya kan. Nah itu sih bisanya tuh malah langsung bisa masuk Tapi burem. rusak gitu. Heeh. Kayaknya burem. Nah jadi triknya tuh ketika kena semburan masukin Carilah. air, basuh doang gitu teman. Jangan Air yang mengalir, dikucap dulu. jangan dikucap dulu gitu. Kalau Kalau udah- bisa jangan dikucap ya. Kalau udah kekucap, Mm-mm. ya cobalah. Jangan sampai intinya jangan sampai dikucap-kucap sampai perih atau sampai merah lah gitu. Jangan lah. Diamin aja. Diemin kalau aja. enggak, Di Kena basuh air, didiemin, maksudnya didiemin jangan dikucap, tapi nyari air gitu teman ya, air yang mengalir lah gitu supaya si bisa yang nempel di mata kita tuh bisa ikut mengalir melalui air itu teman-teman. Jadi tidak terlalu parah lah gitu. Paling nantinya tuh paling sakit mah tetap Jay. Sakit. Kalau sakit mah tetap ada efek misalnya kayak perih gitu, tetap teman-teman. Cuman itu meredam supaya efeknya tuh nggak terlalu memburuk gitu teman-teman. Ya itu salah satunya Jay. Ya. Mungkin itu aja kali ya, maksudnya dari kepatuk tangan ya kan, sampai ke sembur kobra ya kan. Alhamdulillah Pernah semua kan? udah dialamin. Iya. Nah, sekarang Terus kalau jadi kalau misalnya digigit ular-ular yang berbisa menengah itu kayak misalkan cinmas atau misalkan ular-ular Tapi cinmas- bisa ini malah efeknya nggak ngaruh pisang kan, maksudnya emang jadi kebal gitu ya. ya udah biasa Ya. kalau itu mah. Cuman Jadi kalau imun misalkan kita jadi terlatih teman-teman. orang lain mah kurang Nggak tahu tahu juga, juga. tergantung imun tubuh juga. Imun juga gitu teman. Kalau misalkan emangnya Jadi gini ya, kurang teman-teman. sehat, dipatok Ah, sama benar. ular pucuk. Ya. Contohnya dia aja nih, nggak tidur. Jadi gini loh, orang gitu ya atau badan gitu kan, orang yang sering berpetualang lah, orang yang sering aktif ke kebun atau segala macam ngebolang, itu imun tuh bener-bener bagus Jay, bagus terjaga.
beda sama orang yang nggak pernah main-main ke ini atau alasannya itu capek cepet capek segala macam. Nah itu imun tuh yang bikin capek itu imun tuh emang rendah imunnya Jay. Iya, memang Nah rendah. kalau misalkan Makanya kayak kita nih gesit kemana-mana ke kebun ayo ke kali ayo, nah, itu membentuk imun sebenarnya, memperkuat imun benar. ya itu. hitungannya pas udah di Kuat. pacok ke muler lah. Patokan 1, 2, 3 mah enggak. sampai yang udah bisa juga Iya, gitu. iya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi pengalaman temen gue aja gitu teman ya. Jadi apa sih menjadi inspirasi atau menjadi apa namanya bahan lah supaya kita berhati-hati terhadap ular kobra teman-teman ya. Apalagi Dan sekarang hujan nih. dan Jay juga emang gimana ya, jadi pengalaman itu emang benar-benar berharga ya Jay ya. Berharga. Itu Sekarang sampai mau mati. alhamdulillah udah Mau sering mati. bantuin orang lah. Iya nah. Jadi gua sendiri sih alhamdulillah ya belum pernah gitu teman ya, amit-amit lah jauhin hal seperti itu. Yang namanya tuh kepatuk ulum berbisa kayak kobra ya kan, kayak apa namanya orang welang ya kan, itu ular-ular yang sangat mematikan, jauh-jauhin lah gitu teman. Seperti itu. Kalau ke gigit ularnya gitu ya, kalau bisa ya langsung bilang. Langsung jangan didemin. Enggak, kok udah 1 jam kayak begini enggak kenapa-napa. Nah itu jangan. Jadi kita nggak tahu dia nggak ada benar. kapan. Ya. Efeknya lama. Berarti alhamdulillah aja ya, maksudnya kita sampai sekarang ya kan dikasih kesempatan ya, dikasih kesempatan dengan adanya kejadian seperti itu gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja sih ya yang pengen gua bahas ya, atau Jay utarakan aja ya, dia ceritain kisahnya gitu di mana teman gue ini. Kita tidak pernah tahu juga kapan kita apes gitu kan ya, namanya hidup di alam liar atau apa namanya yang namanya kita main ke alam liar ya kan, nemu ular nemu apa itu ya, kayak gue juga sebenarnya sering, cuman bukan kepatuk ular ya, kayak misalnya digigit apa namanya biawak ya, digigit biawak pernah, kepatuk ular saja pernah, tapi alhamdulillah gitu yang berbisa amit-amit terjauhin ya gitu teman-teman. Jadi ada lagi yang mau diomongin aja, pesan-pesan apa gimana gitu, ada lagi ya? Udah itu aja. Udah itu aja ya. Edukasi aja kita cerita aja gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Nah, jadi balik lagi ke buah ini ya, ini buah udah dibuah ya kan, ini langsung gue lobby, nanti bakal gue coba untuk gue satuin satu kandang teman-teman ya. Udah, oke, itu aja sih teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir video ini. Terima kasih yang udah subscribe, yang udah komen teman-teman. Teman-teman yang belum subscribe bisa bantu subscribe teman-teman channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan gue juga gak mungkin memaksa teman-teman untuk follow subscribe channel ini ya teman-teman. Itu seikhlasnya teman-teman yang mau subscribe. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Jay, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.